Ya, halo, apa kabar semuanya? Kembali bersama saya lagi dengan Andi Irawan dari Jalin Realty Internasional. Dan di sebelah saya juga ada kebetulan Pak Riki Irawan. Halo Pak Riki. Halo Pak Andi, apa kabar? Ya, baik Pak Riki. Iya, Ya, iya. pada malam hari ini, saya dan Pak Riki juga akan share mengenai update properti di Australia. Baik, sebelumnya kita akan lihat juga mengenai company profile.总部位于澳大利亚墨尔本的佳宁国际是一家专注于房地产服务的专业机构。创立至今的30多年来，佳宁国际以德为本，以诚立身，辛勤耕耘，积累了丰富的房产物业投资经验，足迹遍布了澳大利亚、中国、新加坡、马来西亚、印尼、文莱和香港等国家和地区。30多年来，佳宁始终坚持着公司的愿景与理念，以职业道德为价值观，帮助每一位客户成功置业澳洲。佳宁国际地产公司能从马来西亚、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚和中国持续成长30多年，是全靠佳宁长期坚持公司的理念和愿景而来。佳宁是个专业的服务公司，我们的平台是通过房地产这个渠道，制造许多实际与可靠的机会，与大家分享，让大家生活变得更美好。 Our core values are derived from the word ethics, and we break it into excellence in performance, teamwork among our employees, honesty in our business dealings, integrity and innovation in our actions, commitment towards our work, and sincere relationship. 与澳洲数百家开发商均有着长期而稳定的友好合作，其代理的众多地产项目遍布悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸、珀斯等首府城市。优越的地段、舒适便捷的生活环境、具有竞争力的价格，每一个项目都经过筛选。成熟的团队和后期服务部门，也为佳宁的客户提供了舒心的投资体验。客户的认可是对佳宁最大的鼓励。每一位佳宁人将始终坚持佳宁的愿景与理念，不断提高自身专业水平和服务，祝您更加安心的置业澳洲。佳宁国际，圆您澳洲梦。We are Jialing Melbourne. We are Jialing Shanghai. We are Jialing Beijing. We are Jialing Singapore. We are Jialing Jakarta. We are Jialing Malaysia. Ya, baik. Tadi sekilas mengenai Jalin Company Profile. Bahwa Jalin Realty itu adalah istilah kata property agent khusus untuk properti di Australia. Dan kita sudah ada semenjak 40 tahun sebelum ini. Ini adalah our vision, yaitu untuk menyediakan jasa dalam hal untuk menambahkan nilai dari para klien kita. Misalnya apa? Klien yang sedang berpikir untuk membeli properti di luar negeri, bagaimana caranya? Tapi dengan adanya Jalin Realty, kita akan mendapatkan bantuan. Dalam artian Anda tidak perlu pulang pergi ke Australia, tapi melalui Jalin Realty, kita akan menyediakan jasa dari mulai penjualan, serah terima, sampai juga dengan sewa menyewa. Kemudian, our value kita adalah etik. Seperti tadi kita dengarkan juga di video sebelumnya bahwa value kita adalah excellent, teamwork, honesty, innovation, commitment, dan sincerity. Jalin Realty adalah end-to-end solution.
Maksudnya apa? Dari mulai penyediaan proyek sampai dengan serah terima, kemudian juga pinjaman di luar negeri, sampai dengan nanti setelah bangunan jadi, nanti juga kita akan bisa bantu untuk sewakan unitnya. Dan juga nanti sekitar 5-6 tahun ke depan, jika Anda ingin menjual properti Anda di Australia, Jalin juga dapat membantu Anda. Ini adalah our team around the globe. Ada di Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapura, China, dan juga Malaysia. Baik, sekarang kita lebih ke spesifik lagi dengan why Melbourne. Kenapa harus Melbourne? Mungkin banyak di antara kalian atau investor di sini berpikir bahwa oke, saya mau investasi properti di Australia. Lebih tepatnya di mana di Australia? Apakah di Sydney, di Melbourne, di Perth, atau Brisbane, atau lain sebagainya? Sebenarnya semua state, asalkan Anda ingin berinvestasi, itu tidak ada salahnya. Cuma kenapa kami menyarankan untuk di state Melbourne? Karena satu, Melbourne is one of the most livable city in the world. Kedua, free tram zone. Saya sudah ke Sydney, mungkin maybe ke Singapura, ke tempat lainnya, tidak ada tempat senyaman dalam hal transportasi seperti di Melbourne. Around CBD, itu free tram zone. Kita tidak perlu bayar, kita tinggal naik tram untuk kemana-mana, itu sangat easy sekali. Kemudian, untuk edukasi atau pendidikan, university di Melbourne itu mendapatkan ranking di dunia di tahun 2020. Kemudian, hanya properti di Melbourne yang bisa dinominasikan atau nomini. Artinya apa? Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian, Melbourne merupakan is a great place for startup. Contohnya, anak Anda dari sekolah di Melbourne, kemudian nanti juga bisa menjalankan usaha atau kerja di Melbourne. This is a good startup in Melbourne. Nah, ini ada video mengenai ambience atau kehidupan di City Melbourne. This is a journey into the future of our city. A sustainable future that we've been planning for some time. Melbourne, events capital, cultural hub, sports mecca, a famously livable city. We have a vision to become one of the world's most sustainable cities and to be carbon neutral by 2020. More than 70% of our city residents live in high-rise apartment buildings. We have created programs to work with these residents to reduce water and energy usage, as well as manage waste and recycling. The 1200 Buildings program helps commercial building owners retrofit their properties with modern, energy-efficient technologies. If 1200 buildings improve their energy efficiency, the greenhouse gas savings would help achieve the city's carbon neutral goal. Preparing for the future requires investment right now, and we are unlocking funds through our environmental upgrade agreements for building owners who are ready to retrofit. We also lead by example. We are upgrading several of our council buildings. The amount of energy needed to light the town hall will be halved. We built Council House 2, Australia's first new 6-star Green Star office design. Council House 2 led the way in environmentally sustainable design, creating a model for similar buildings. But a city is more than just its buildings. Melbourne has an extensive network of dedicated bike lanes, and Swanston Street, the city's main street, is closed to car traffic. We encourage walking and the use of our public transport for work and city visits. We are also demonstrating sustainable practice. Solar panels at Queen Victoria Market demonstrate local clean energy generation. At Melbourne Town Hall, we are delivering new waste solutions, producing organic matter for use in our parks and gardens.
We are supporting the city's vibrant hospitality precincts to install similar technology. We recognise Melbourne's ancient role as a water catchment. In modern Melbourne, we are building water tanks and underground stormwater harvesting systems, as well as encouraging recycled water plants in the city's major buildings. Our urban forest strategy is our tree plan for the future, adapting to a changing climate. We are trialling cool roofs, green walls and facades, and providing technical guidelines to property owners. Our city is a sum of many communities and precincts. In Docklands, green commercial buildings dominate the landscape. We are also working to ensure these communities have open spaces, sustainable food and services. Our journey has begun, but we must accelerate action if we are to achieve a carbon neutral city by 2020. We can't do it alone. Melbourne's progress involves everyone: politicians, planners, residents, businesses, workers and visitors. Our city is renowned as being one of the world's most livable. We will continue to innovate to make it one of the world's most sustainable too. Ya, setelah tadi kita lihat mengenai environment atau ambient dari CBD Melbourne, sekarang kita akan bahas mengenai key pointer to the future of Melbourne property. Kenapa Melbourne property saat ini menjadi destinasi untuk para investor? Pertama, yaitu suku bunga pinjaman yang rendah. Kedua adalah stamp duty rebate yang baru-baru ini diumumkan oleh government state, yaitu menginformasikan bahwa free stamp duty. Kalau Anda belum familiar dengan stamp duty adalah biaya balik nama. Dari nama developer ke nama pemilik. Jadi tidak ada yang namanya istilah kata kalau misalkan kita udah serah terima kunci untuk salah satu apartemen ataupun rumah, tidak ada sertifikat. Jadi tidak ada nama kita dengar itu purchase sertifikat, tapi setelah kita mau serah terima kunci, itu nama sertifikat sudah nama pemilik. Begitu. Dan di sini pada saat istilah kata untuk pada tanggal Mei 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, government state itu menyediakan free stamp duty, yaitu tidak perlu bayar stamp duty. Kemudian CoreLogic melaporkan bahwa 83% properti di Victoria itu dijual senilai 1 juta ke atas. Berarti kalau saya flashback ke belakang, itu di tahun, saya mulai properti Australia itu sejak tahun 2010-2011. Di sana itu mungkin untuk 2 bedroom, 2 bathroom, kisaran harga masih 500.000. Dan pada saat setelah sekarang 2021 atau kurang lebih sekitar 11 tahun, harga 2 bed, 2 bathroom itu mencapai nilai 1 juta plus. Gitu. Jadi kebanyakan properti di Australia itu biasanya 7-10 tahun itu nilainya double value di sana. Itu berdasarkan data statistik properti di Australia. Ya, ini ada salah satu lawyer di Melbourne, itu STS Lawyer, akan bercerita mengenai update mengenai stamp duty government pada saat ini. Lokasi di mana saja dan seberapa besar rebate-nya kita akan saksikan. Now, I'm going to go through what in terms of the stamp duty, the state budget, has budget announced, I think it was towards the end of last month, I think in late May. It should be noted that that particular announcement has yet to become a law.
So whatever the announcement is just what has been announced, and it may be some changes when it really been implemented or become a law. So I think the slide, if you can see, it's just it's an announcement. Okay, what I can share with you today is what is the current stamp duty for in terms of the amount payable by the potential buyers. Now, first of all, if you have the contract that was announced in the budget last year, not this year budget, but budget last year. That's why it's already it's a law at this stage. Now, the current situation is this: you have a contract signed with a property duty value up to $1 million. And as long as the contract is signed after November 25th and before 1st of July 2021, then you get some stamp duty, I would say, exemptions or partial waiver for those who are qualified. So first of all, it has to be a residential property. And secondly, if for new properties, like for example, the apartments or some other landed properties, you can have a 50% land duty waiver. But it should be noted that the land duty waiver is only meant for the local stamp duty part. It does not apply to the foreigner surcharge. Therefore, the foreigner surcharge will still be payable in full. So whereas the local stamp duty, which generally it's 5.5%, which could be increased for property above 2 million, that's a proposal as well, to 6.5, that's 1st July 2021. And then for vacant land, the current law allows 25% duty waiver. Again, this is also for the local stamp duty part and not for the foreign stamp duty. Okay. And then we will look into what has been announced or proposed in the budget, state budget in end of May. I think May the 20th, 2020. Now, it has announced that the basically in order to attract more buyers into the Melbourne, I would say metropolitan or CBD area, which I think Ian or one of the Charlene guys will go through with you, which are the areas later. And those, if you can see from Friday, state government will waive stamp duty on newly completed homes that have been sold, that have been unsold for a year or more. And from July, it will extend the stamp duty concession to new off-the-plan purchase worth up to $1 million. Again, I have to reiterate that this is just what has been announced in the budget and yet to become a law. So it may still subject to change. So in the budget, they announced that they will extend it for 1 year, which is 50% stamp duty discount on new homes in the Melbourne local government area that do not qualify for the full waiver. So there will be a full waiver if, let's say, the property has been completed for more than a year. Again, if it's not completed or for more than a year, you still get waiver of 50%. Okay. And that's the announcement in a nutshell. So it include a temporary land transfer duty concession for a new residential property within City of Melbourne local government area with a duty value up to $1 million. And 50% concession for a new residential property. And full exemption for new residential properties that have remained unsold for 12 months or more since completion of constructions. So the contract has to be signed on or after 21st May 2021 and on or before 30th June 2022. So if the law will be implemented, if it's go in accordance to what has been proposed, so that will be in short, you will get a 100% waiver for properties, residential property with a value of below 1 million, and also if it's been completed for more than for 12 months or more.
Ya, baik. Mungkin tadi agak sedikit terpotong, tapi saya akan sedikit share mengenai yang tadi mereka katakan bahwa pada tahun mid 2020 sampai dengan mid 2021 ada namanya rebate stamp duty juga dari government, yaitu 50% untuk apartemen, kemudian 25% untuk landed house. Tapi setelah bulan Mei 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, government melakukan perubahan lagi. Dalam artian seperti ini, bahwa untuk properti di Melbourne, khususnya di City Melbourne Local Area, istilah kata kira-kira daerahnya sekitar daerah CBD Melbourne, South Bank, South Yarra, dan lain sebagainya, ada beberapa wilayah. Nah, di sana untuk apartemen yang mereka sudah komplit istilah kata sudah selesai bangunan jadi, kemudian mereka itu tidak perlu bayar stamp duty sama sekali. Jadi ini adalah kesempatan Anda apabila Anda mulai berinvestasi untuk properti di Australia, saatnya adalah sekarang. Kenapa? Karena di tahun lalu itu hanya 50% rebate-nya. Tapi untuk sekarang sampai dengan 30 Juni itu ada rebate, full rebate, yaitu tidak perlu bayar sama sekali stamp duty. Contohnya, untuk properti 500.000 Aussie dollar atau kurang lebih secara rupiah 5 miliar, Anda perlu membayar stamp duty sebesar 5,5%. Tapi dengan adanya stamp duty rebate dari government, berarti Anda akan save kurang lebih 27.500 Aussie dollar atau kurang lebih 27.500 Aussie dollar. Begitu. Jadi yang harusnya Anda bayarkan nilai tersebut, Anda tidak perlu bayar. Karena apa? Karena ada rebate dari government. Sungguh menarik sekali. Oke, kemudian mungkin Anda bertanya-tanya, oke, saya ingin memiliki properti di Australia. Bagaimana caranya? Oke, caranya simpel sekali, yaitu Anda cukup bayar booking fee senilai 10 juta. Untuk apa? Untuk hold unit yang ada di Australia. Kemudian, setelah 1 minggu, Anda harus bayar DP sebesar 10%. Misalkan properti senilai 500.000, Anda hanya perlu bayar 10% di awal, which is 50.000. Ya kan? Kemudian Anda tidak perlu bayar apa-apa lagi sampai dengan bangunan jadi. Nah, pada saat ini, istilah kata Melbourne ini, dalam artian mereka ini sudah mulai, dalam artian mereka pada saat bayar DP awal 10%, itu kadang-kadang ada orang berpikir, wah uang saya dibawa lari developer. Oke. Legal, istilah kata hukum di Australia ketat. Kenapa? Karena pada saat Anda masuk DP 10%, uang DP tersebut tidak akan masuk ke rekening developer. Tapi rekening third party, yaitu rekening lawyer atau notaris Anda di Australia. Once developer tidak jadi bangun, uang 10% Anda itu akan kembali ke tangan Anda. Dan juga pada saat serah terima unit, Anda sudah memegang sertifikat hak milik seumur hidup. Begitu. Kemudian saya akan share mengenai 5 property trend yang akan ada di 2021, khususnya di Melbourne. Yaitu permintaan, demand property from house buyer is going to continue. Mulai dari awal tahun ini, 2021, peminat lokal luar biasa sekali dalam daya jual belinya. Kemudian, karena demand tinggi dan supply terbatas, tentunya pasti harga akan naik. Dan kemudian orang-orang juga akan memberikan nilai lebih atau mengeluarkan dana lebih apabila mereka ingin yang surrounding areanya atau neighbor-nya, tetangganya itu yang premium juga, di mana mereka akan memilih lokasi-lokasi yang prime. Kemudian
akan ada properti-properti lagi yang mahal ke depannya. Begitu. Ini saya share mengenai tren properti sampai dengan 2023. Di sini kalau kita bisa lihat, sebentar saya akan kasih tanda. Ya, di tahun 2020 karena masa pandemi tentunya ada penyesuaian, decline, ya kan? Kemudian di tahun 2021 sampai dengan 2002 mulai ada tren kenaikan lagi. Dalam artian apa? Dalam artian pada saat ini adalah good timing Anda untuk berinvestasi properti di Australia. Anda booking sekarang familiar dengan namanya saham atau Bitcoin. Tentu itu prinsipnya sama. Pada saat harga rendah kita beli, harga tinggi kita jual. Begitu juga properti Australia. Mungkin juga Anda sering dengar bahwa oke, teman saya punya properti di Australia ternyata tidak menguntungkan. Kita lihat lagi. Secara grafik, kapan Anda belinya, kapan Anda menjualnya. Apakah Anda menginvestasikan properti Anda pada saat harga sedang tinggi, kemudian Anda menjual properti Anda pada saat harga lagi turun. Pantas saja Anda akan mengalami kerugian. Tapi kebalikannya apabila Anda sedang membeli properti pada saat harga sedang rendah, kemudian Anda jual di posisi tinggi. Apakah Anda sedang beruntung? Itu bukan hanya sebatas omongan belaka. Tapi untuk klien Jalin Realty biasanya sebelum mereka ingin menjual properti mereka, kita akan memberikan gambaran mengenai properti mereka. Dengan lokasi seperti ini, lokasi yang Anda beli seperti apa, kemudian kita akan membandingkan dengan properti-properti lainnya juga yang sedang dijual juga, dan yang sudah laku dan tidak laku. Maka dari itu kita ada namanya RP data, jadi kita ada median rate. Oke, jika Anda mau jual pada saat ini, Anda jual di harga sekian kira-kira. Kalau misalkan pada saat itu harga lagi kurang bagus, kita akan menyarankan ke klien Jalin untuk tahan dulu. Lebih baik kita sewakan propertinya dibandingkan langsung dijual. Karena nanti akan kerugi. Dalam artian bukan rugi seperti apa ya, tapi tidak akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena prinsip properti Australia adalah cukup bayar DP 30%, sisanya pinjaman 70%, Anda bisa memiliki properti. Bayangkan Anda jika memiliki properti di Indonesia. Anda bayar tunai atau cicilan bertahap sampai dengan cicilan lunas, apakah sudah jadi? Kadang-kadang atau commonnya Anda sedang akan menunggu sekitar 1 sampai 2 tahun lagi agar properti Anda jadi. Itu udah sangat biasa sekali di sini. Di Indonesia. Tapi kalau di sana itu berbeda. Cukup bayar 30% dari nilai properti. Misalkan, properti di harga 5 miliar atau ya 5M, 500.000 Aussie dollar. Anda cukup masuk 30%-nya berarti Anda cukup masuk sekitar 1,5 M. Sisanya pinjaman dan Anda sudah bisa memiliki properti. Nah, mungkin Anda juga berpikir, oke, saya punya properti ambil pinjaman. Apakah saya sebagai orang lokal bisa ambil pinjaman? Bisa. Karena pengalaman dengan klien-klien Jalin sebelumnya, tidak ada kendala dalam untuk proses pengambilan pinjaman. Begitu. Next, saya akan share mengenai nomination sale. Nomination sale yang hanya ada di Melbourne atau State Melbourne. Nomination sale adalah salah satu cara untuk memberikan opsi bagi seseorang yang telah membeli properti tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Maksudnya apa? Ada misalkan si A sudah beli properti semenjak dari mungkin tahun 2016, 2017. Pada saat serah terima, contohnya di tahun 2020 atau 2021, ternyata sedang ada masalah keuangan dan tidak bisa settle, ya kan? Nah, dengan adanya nomination ini, maka pembeli kedua diberikan kesempatan untuk memiliki properti tersebut.
yaitu dengan cara menominasikan nama kedua, ya kan, untuk memiliki properti. Dan itu legal. Bukannya seperti yang kita bilang tidak legal, enggak. Itu legal secara hukum. Namanya nomination sale. Begitu. Dan keuntungan dari nomination stock adalah, satu, harga beli masih di harga perdana. Contohnya, misalkan pada saat soft launching di tahun 2015. Nanti juga Pak Riki akan share mengenai salah satu project di Australia, namanya The Peak Project. Nanti Pak Riki juga akan share mengenai internal, kemudian building seperti apa, kemudian juga floor plan seperti apa, dan harganya masih harga tahun 2015. Ingat yang tadi saya bilang, pada saat tahun 2011, 2 bed, 2 bath kisaran harga 500.000 sampai 550.000. Tapi untuk yang new residential pada tahun 2021 atau 2020 kemarin, itu sudah di harga 900.000 sampai 1 juta. Ya. Kemudian unitnya sudah ready atau sudah bisa ditempati atau disewakan. Kenapa? Karena sudah jadi. Tinggal tunggu istilah kata serah terima kunci. Kemudian kadang-kadang ada investor yang ragu apabila unit tidak jadi dibangun. Nomination stock berarti propertinya sudah jadi dan sudah bisa ditinggali. Kemudian juga ada stamp duty saving yang sebelumnya tadi saya bicarakan. Baik, Pak Riki mungkin akan menjelaskan mengenai proyeknya. Silakan. Ya, jadi proyek yang kita bawa ini adalah The Peak Apartment. Lokasinya itu di Postcode 3000, itu di CBD Melbourne. Ya, kalau kita lihat di sini bentuk fasad bangunannya itu sangat ikonik sekali. Jadi di lantai dasar dia ada retail, kemudian lantai 1 sampai lantai 42 atas, yang paling atas itu adalah residential. Kemudian di gedung ini itu ada fasilitas, itu ada di lantai 12, selebihnya residential. Ini sangat luxury sekali dan prestige, artinya dalam satu lantai itu hanya ada 4 unit apartemen. Jadi nggak seperti di Indonesia satu lantai mungkin ada 10, 15 unit. Jadi di The Peak ini sangat prestige sekali, jadi satu lantai itu hanya ada 4 unit. Kemudian balik lagi kita ke gedung fasadnya, kita bisa lihat di situ. Jadi it's a very iconic building di Melbourne. Jadi gedungnya itu seperti bintang itu ya, kemudian semua full glass. Kemudian lokasinya, ini yang paling penting sekali. Jadi lokasi The Peak itu yang seperti kita lihat itu di gambar, itu berada tepat di Latrobe Street. Bagi untuk kalian yang familiar dengan Melbourne, mungkin Latrobe Street itu sudah main road lah, artinya semua orang sudah tahu Latrobe Street. Melbourne Central juga di Latrobe Street. Kemudian lokasi proyek kita dengan Melbourne Central itu hanya 1 blok. Mungkin kalau jalan 5 menit itu sudah sampai Melbourne Central. Dan kemudian ini juga memang ada di daerah free trade zone. Kalau dilihat di gambar itu yang garis hijau itu semua itu free trade zone. Jadi kalau misalnya mau ke Melbourne University itu juga kita tinggal naik tram. Kalau misalnya kita mau ke RMIT hanya jalan kaki cukup walking distance. Terus kemudian kalau misalnya kita mau ke Queen Victoria Market itu juga kita tinggal naik tram saja, dekat. Terus kemudian yang paling familiar lagi di Melbourne itu banyak orang tahu Flinders Street sama Collins Street. Collins Street itu banyak sekali retail seperti Prada, Chanel itu di jalan Collins Street. Iya, seperti di gambar itu. Terus kemudian kalau kita mau ke Crown Casino Melbourne, berapa jauh? Itu naik tram cuma 10 menit juga sampai. Pada dasarnya CBD Melbourne itu tidak terlalu besar. Jadi jalan itu hanya Flinders, terus Collins, Bourke Street, terus Swanston Central, itu juga tinggal jalan kaki, dekat sekali. Kelebihan yang lainnya adalah Project The Peak ini, dia dekat sekali dengan taman.
Taman-tamannya itu ada Carlton Garden, kemudian ada Fitzroy, Batman Park. Jadi semua apartemen di Melbourne yang bisa melihat taman atau waterfront itu memiliki nilai investasi yang tinggi. Nah, ini seperti di gambar ada Prada, ada Chanel. Ini semua retail ini ada di Collins Street. Nah, ini di lantai 12-nya seperti ini. Jadi kita ada dining room, kemudian ada outdoor barbecue area. Itu fasilitas yang minim, bisa dibilang minim. Mereka tidak ada pool karena itu apartemen jika ada swimming pool, biaya perawatannya akan naik setiap 1-2 tahun mereka akan naik karena kan pool itu mereka harus dirawat. Jadi kalau misalnya hanya seperti dining room, barbecue area, terus di dining roomnya sendiri ada fireplace, jadi untuk menghangatkan kalau lagi winter gitu ya. Terus kemudian apalagi fasilitasnya ada theater room dan reading room. Jadi fasilitas-fasilitasnya ini kita bisa pakai sebagai pemilik. Ada di lantai 12. Nah, seperti pada di gambar ini, itu adalah dining room-nya, dan di sebelah kirinya itu ada outdoor barbecue area. Ya, seperti ini. Nah, ini contoh tampak samping dari 2-bedroom unit apartment. Jadi, master bedroom-nya ada di sebelah kiri. Kemudian yang second bedroom-nya ada di sebelah kanan. Jadi floor to ceiling-nya itu semua kaca. Nah, ini bisa dilihat. Kalau di Australia itu kita lihat gambar seperti ini, kebetulan unitnya juga sudah jadi di Melbourne. Jadi kalau kita lihat gambar di sini ada island kitchen, ada kitchen, semuanya yang nempel di unit ini itu sudah include. Kecuali yang nggak nempel seperti meja makan, terus ranjang, itu tidak include. Terus kemudian kalau misalnya di gambar ini floor to ceiling-nya itu jendela atau kaca, itu mereka akan supply seperti ada apa adanya di gambar. Kemudian kalau seperti kompor, terus range hood, oven, itu dishwasher semua sudah include di dalam apartemennya. Jadi semua yang nempel sudah include, kecuali meja makan, sofa, sama ranjang. 3 item itu aja. Nanti juga akan saya lihatkan 3D-nya ya, seperti apa. Nah, ini seperti ini. Jadi ini unit yang sudah jadi di The Peak Apartment, itu seperti ini. Jadi kalau di gambar tadi kalian bisa lihat timber flooring, ini juga railnya mereka akan kasih dengan timber flooring. Finishingnya juga luar biasa sekali. Dia punya cooktop-nya itu 4 tungku, 4 burner, ada dishwasher, terus kemudian ada oven, itu semua sudah include. Mereknya pun itu European appliances semua dari Miles. Nah, ini kita bisa lihat finishingnya ya. Di situ warna brass ya, copper, itu memang sangat luxury sekali apartemennya. Yang tadi saya bilang 1 unit dia hanya ada dalam 1 lantai hanya ada 4 unit. Nah, ini kalau bathroom-nya seperti ini adanya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ini ada lemari cermin, kaca gitu ya, nempel semua ya. Jadi sudah seperti itu dapatnya. Ini contoh 1 bedroom di lantai 2901. Harganya 498.000, kurang lebih 5M. Jadi modalnya itu 30%, 10%. Kemudian dalam 1-2 bulan 20% lagi. Jadi kurang lebih modal 150.000 Australian dollar, 1,5 M. Luasannya 40 square meter. Yang menarik ini yang unit 2 bedroom-nya. Nah, ini 2 bedroom
dengan tadi harga one bedroom 498.000, ini two bedroom 618.000 Australian dollar, kurang lebih 6,2 6,3 M kalau currency-nya kita hitung gampangnya 10.000 ya. Nah, ini two bedroom, two bathroom. Oh sorry, ini two bedroom, one bathroom plus one storage. Dia kelebihannya ada storage. Storage-nya itu ada di lantai basement di bawah. Jadi kalau misalnya two bedroom, one bathroom ini 618.000, artinya kalian perlu modal 30%. Jadi kalau tadi satu bedroom modalnya 150.000 Australian dollar, kalau ini two bedroom hanya beda 30.000 Australian dollar. Jadi modalnya 180-an ribu Australian dollar. Jadi cuma beda 30.000. Sudah dapat two bedroom gitu. Dan luasnya juga ini luar biasa, 75 meter persegi, besar. Balik lagi, kenapa ini harganya reasonable sekali? Karena ini harga pada saat soft launching di 2015. Project ini sudah jadi tahun 2020 Jun last year. Jadi pas 1 tahun project ini, makanya project ini kita bawa ke Indonesia, kita pasarkan karena project ini termasuk yang ikut di dalam relaksasi pajak untuk properti Australia. Jadi stamp duty-nya itu di-free-kan sama government 5,5% dari nilai tersebut. Jadi lumayan bisa save sekitar 32.000 Australian dollar untuk BPHTB-nya lah sebutannya stamp duty itu. Ya. Berikutnya ini mungkin bisa dilihat 3D-nya. Ini 3D-nya ya. Nah ini dapur, sebelah kiri itu dapur, kemudian ini kita masuk ke second bedroom. Nah, ini second bedroomnya sama, dari floor to ceilingnya juga kaca semua, ya. Jadi view-nya bebas. Kemudian kita balik, kita ke living room. Di sebelah kiri ada living room, dining room, dan di paling pojok sana itu ada master bedroom. Nah, ini master bedroomnya. Jadi kamar mandi itu di dalam. Ini master bedroomnya. Jadi full di unit kita itu 90 derajat itu full view-nya. Dari unit juga kita bisa langsung lihat Carlton Garden. Ini bathroom-nya ya. Ya, jadi kalau unit seperti ini, satu udah pasti hemat listrik, cahayanya full masuk ke dalam. Ya, kalau kita bisa lihat pada gambar ini, yang entrance-nya itu yang di sebelah kiri itu. Sebelah kiri itu. Itu entrance-nya dari sana. Nah, kemudian island kitchen ini sudah include island kitchen-nya. Nah, ini entrance-nya. Nah, itu ada island kitchen ya. Mereka sudah supply skema seperti itu, persis seperti gambar pada saat dulu kita bawa proyek ini ke Indonesia di tahun 2015 awal ya. Mereka pembangunan mulai 2018 sampai 2020 kemarin jadi di Juni. Makanya proyek ini ada beberapa unit yang kita bisa nominikan ke pembeli baru gitu loh. Ya, Pak Riki. Gitu saja, Pak Andi. Betul. Jadi keuntungannya banyak sekali. Satu, kita bisa hemat stamp duty, udah pasti 5,5%. Kemudian unitnya juga ready. Bisa kita tunjukkan, kita juga ada tim di Melbourne. Kalau misalnya cocok unit kayak mana, nanti kita bisa lakukan 3D-nya. Kita bisa kirim 3D-nya seperti apa. Ya, kemudian juga ada dalam artian harganya masih harga di awal. Jadi Anda tidak perlu takut bahwa biasanya kalau di Indonesia kan harga pada saat sudah jadi harga naik. Belum. Jadi di Australia itu
sebelum bangunan jadi, itu istilah kata harga masih harga yang awal mula. Begitu Pak Riki ya? Iya, jadi ya harga 2015 gitu loh. Betul. Dan per square meternya kalau dihitung tadi untuk yang unit 201 2 bedroom 1 bathroom itu murah sekali. Harganya 618 dibagi luasannya 75, something tadi ya. Ya. Itu kurang lebih per meter perseginya cuma 8 ribuan Aussie dollar. Dan 8.000 itu istilah kata ya memang itu tahun 2015 punya harga gitu kan. Iya, Sekarang sekarang ini tuh per square di meter atas mungkin sudah 11.000 sampai dengan 15.000. minimal. Iya, minimal itu. 11.000. Terlebih ini lokasinya itu di Latrobe Street ya, pas di depan Latrobe Street, hanya satu blok ke Melbourne Central. Ya. Oke, kemudian kita juga akan membuka sesi pertanyaan. Anda bisa menuliskan chat di kolom chat di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan dan kami akan berusaha untuk membantu untuk menjawabnya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Hamdi, Pak Riki, bahwa apakah dengan membeli properti Anda sudah istilah kata membuat dia atau klien memiliki atau mendapatkan PR di Australia? Iya, jadi banyak sekali orang yang bertanya, kalau misalnya kita ada properti di Australia itu langsung dapat PR nggak atau TR nggak gitu. Jadi jawabannya kalau 15 tahun, 20 tahun lalu, yes, beli properti harus langsung dapat PR. Ya. Tapi dari 2008 atau 2010 itu tidak lagi karena sudah terlalu banyak. Jadi kalau kalian ada properti di Australia itu tidak mendapat PR tapi mendapatkan poin untuk bisa mendapatkan PR, yes. Menambah poin, betul. Tapi kalau istilah kata beli properti Australia dapat PR, tidak. Enggak, itu enggak. Betul. Gitu. Oke, kemudian juga ada pertanyaan Pak Riki mengenai biaya maintenance untuk Project The Peak. Oke, maintenance-nya ini jadi di apartemen The Peak ini tadi saya sudah bicarakan itu maintenance-nya itu karena mereka tidak ada kolam renang, terus kemudian tidak ada gym, itu kan fasilitas yang high maintenance ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita untuk investasi, kalau untuk tinggal kita tinggal di apartemen di Indonesia juga jarang sekali kita berenangin kok. Betul sekali Pak. Itu poin-poin yang dapat membuat maintenance itu tinggi. Jadi kalau untuk yang di The Peak ini biaya maintenance-nya itu 3.500 per tahun. Kurang lebih 3.500 per tahun. Ya, hitungannya per tahun kalau misalnya kita mau gampangnya hitungannya per tahun. Baik. Kemudian kalau sudah memiliki properti di Australia, kemudian bagaimana dengan sewa-sewaannya Pak Riki? Oke, jadi tadi balik lagi ini ada hubungannya juga ke maintenance-nya, kenapa kita hitungin setahun. Itu untuk 2 bedroom 3.500 tahun. Tadi pertanyaannya apa Pak Andi? Maaf Pak Andi. Ya. Bagaimana dengan sewa menyewanya Pak Riki? Oh, sewa menyewanya kita ada divisi GPM sebutannya, Jalin Property Management. Jadi itu kita akan bantu sewa-sewaannya. Iya. Kita bantu pasarkan, kita bantu iklankan, ya kan? Untuk long term, short term, kita bisa bantu untuk collect sewaannya. Iya. Nanti kita bisa hitungkan sewaannya berapa, ya kan? Terus ada biaya maintenance-nya berapa, dikurangin biaya airnya, baru dikurangin dengan pendapatan dari sewa-sewaannya itu sendiri. Ya. Karena terus terang Pak Andi ya, dibandingkan kita kuliahkan anak kita di Australia sewa gitu ya, sewa tempat di Australia per minggu rata-rata 2 bedroom 500 per week Pak. 500 Australian dollar ya. Jadi kalau misalnya sebulan 2.000. Betul. Jadi kalau misalnya kita beli properti sendiri modalin 180.000, kemudian 70%-nya nanti kita bisa loan pinjaman ya. Paling cicilannya itu cuma 2.500 per bulan.
Ya, istilah kata begini Pak Riki, jika Anda 500. punya uang lebih untuk DP, ya kan, misalkan propertinya 600.000, jika Anda punya istilah kata 30% 600.000 berarti 1,8 M, Anda sudah bisa memiliki properti. Setelah itu Anda mengambil pinjaman dan setiap bulan hanya bayar istilah kata sama seperti biaya Anda menyewa unit di Australia. Begitu Pak Riki ya? Iya, iya. Jadi sayang daripada kita bayar sewa, mendingan kita bayar cicilan kita sendiri, toh sama aja sekitar 2.000 per bulan Betul. gitu. Oke, Ya. sekarang apakah foreigner bisa mengambil pinjaman di Australia? Bisa, kita akan bantu untuk dapat mendapatkan pinjaman di Australia. Itu bisa ke HSBC Bank, terus kemudian kita bisa dengan private lender juga bisa. Dan selama ini dari pengalaman Maximum kita bahwa 10% ya. ada klien yang istilah kata tidak diterima. Hampir sebagian besar approve mengenai pinjamannya Pak Riki ya. Betul, karena bagi bank di sana juga nggak beresiko. Karena kan ini kan berupa aset properti, Betul. daya bergerak. Terus kemudian kita foreign, jadi di sana properti juga nggak kemana-mana gitu. Betul Pak Riki. Oke, kemudian pertanyaan lagi, tadi harga per square meternya yang tadi Pak Riki sudah bicarakan, harga per square meternya tadi untuk 2 bed 1 bath itu sekitar 8.000 ya Pak Riki ya? Iya, 8 ribuan Pak. Itu bisa dicek, itu termurah mungkin di Australia. Jadi dengan adanya stamp duty rebate atau waive dari government, istilah kata yang harusnya Anda bayar stamp duty atau biaya balik nama sebesar 600.000 dikali 5,5% kurang lebih sekitar Itu udah 30 ribuan Pak. Ya, berarti Anda cukup saving banyak sekali nominal ya waktu pada saat beli properti ini ya. Iya, di awal aja kita udah save 5,5% pertama. Tapi untuk lokal ya, local stamp duty ya, kalau untuk foreign surcharge masih sama. Ya, tadi juga sempat dibicarakan juga untuk local stamp duty dan untuk foreign surcharge tetap ada lagi. Kemudian juga istilah kata harga tahun 2015 masih di awal, kemudian juga stamp duty rebate, bangunan sudah jadi, tunggu apa lagi? Iya, sudah ready, iya. Ya. Baik, kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi atau mengkontak saya atau Pak Riki di nomor sebelumnya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Riki. Iya, makasih Pak Andi. Sampai jumpa.